Oke, eh, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kategori sistem pendukung keputusan setelah di video saya yang sebelumnya kita sudah membahas tentang arsitektur sistem pendukung keputusan, di mana di dalam arsitektur sistem pendukung keputusan tersebut menurut menurut Turban dalam bukunya itu menyebutkan adanya yang namanya model manajemen gitu. Nah, Turban sendiri dia mengkategorikan model sistem pendukung keputusan itu dalam 7 model. Gitu. Jadi menurut Turban sendiri itu ada 7 model dalam sistem pendukung keputusan yang bisa kita gunakan di dalam nantinya diterapkan di model manajemen, di arsitektur sistem pendukung keputusan di model manajemen tersebut. Yang pertama adalah model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif-alternatif dalam jumlah yang relatif kecil. Selanjutnya adalah model optimasi dengan algoritma atau algoritmik. Kemudian model optimasi dengan formula analitik. Selanjutnya lagi adalah model simulasi, model heuristik, model prediktif, dan yang terakhir adalah model-model yang lainnya. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah yang kecil gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dalam sistem pendukung keputusan itu di situ ada kriteria, ada alternatif. Nah, ini adalah salah satu model yang dia itu baik untuk alternatif-alternatif yang jumlahnya itu relatif kecil untuk mencari solusi terhadap alternatif-alternatif yang jumlahnya itu relatif kecil gitu ya. Nah, teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah ini nanti teman-teman bisa menggunakan tabel keputusan ataupun dengan pohon keputusan itu. Contohnya ini suatu jurusan teknik informatika, dia akan melakukan rekrutmen asisten untuk beberapa laboratorium di lingkungannya. Jadi ada beberapa laboratorium. Yang pertama itu adalah laboratorium pemrograman dan informatika teori. Kemudian ada laboratorium komputasi dan sistem cerdas, ada laboratorium sistem informasi dan RPL, grafika multimedia, sistem dan jaringan komputer, dan informatika kedokteran. Jadi ada beberapa laboratorium ya yang akan nanti dilakukan rekrutmen asisten. Nah, persyaratan untuk menjadi asisten ini berbeda-beda untuk setiap laboratorium. Terutama syarat yang utama adalah nilai mata kuliah. Tentu saja kalau pemrograman dan informatika teori ya harusnya nilai algoritma atau nilai pemrogramannya itu bagus ya. Atau kalau komputasi dan sistem cerdas itu nanti syaratnya harusnya ya nilai sistem cerdasnya bagus gitu. Nah, setiap laboratorium itu dimungkinkan memiliki syarat nilai yang berbeda gitu. Nah, ini kita buat syarat-syaratnya itu dalam sebuah tabel keputusan. Di tabel keputusan itu minimal harus ada variabel logika dan ekspresi logikanya. Ya. Contohnya, saya kasih simbol E untuk variabel logika. Nanti misalkan ada 8 syarat, ya E1 sampai dengan E8. Gitu kan. Misalkan untuk E1, dia ekspresi logikanya atau berdasarkan syaratnya itu dia harus memiliki IPK lebih besar daripada 3 gitu. Kemudian E2 itu minimal tengah duduk di semester 3 itu. Kemudian untuk variabel logika E3 itu nilai mata kuliah algoritma pemrogramannya harus A. Dan seterusnya nanti sampai E8. E8 itu nilai mata kuliah informatika kedokterannya minimal harus B gitu ya. Ini syarat-syaratnya, ini adalah ekspresi logikanya gitu. Nah, dari sini nanti kita buat tabel keputusan ini.
atributnya adalah E1 sampai dengan E8, gitu ya. Kemudian nanti ada syarat yang harus dipenuhi untuk setiap laboratorium. Misalkan untuk laboratorium pemrograman dan informatika teori, itu dia syaratnya yang harus dipenuhi adalah E1, E2, dan E3 itu. Jadi nilai IPK-nya harus lebih besar daripada 3, ini E1. Kemudian E2 itu berarti dia harus minimal duduk di semester 3, tuh. Kemudian E3 dia harus nilai pemrogramannya A. Ini syaratnya. Nah, yang lainnya sama, misalkan untuk komputasi dan sistem cerdas, itu ya, dia lebih fleksibel syaratnya, minimal IPK-nya harus lebih dari 3. Jadi E1 ini IPK-nya lebih dari 3 saja, dan nilai sistem cerdasnya, mata kuliah sistem cerdasnya itu harus A. Gitu. Jadi nggak ada syarat untuk duduk di semester 3, itu ya. Untuk informatika kedokteran, itu ada syarat yang harus dipenuhi, misalkan 6 sampai dengan 9 gitu ya. Jadi ada syarat 6 sampai dengan 9 yang nanti harus dipenuhi. Jadi misalkan untuk ini mungkin ada 4 lab gitu ya, 4 laboratorium itu. Jadi ada untuk laboratorium pertama informatika kedokteran, itu dia syaratnya adalah E1, E3, dan E8 gitu. Untuk yang informatika kedokteran yang lain, dia bisa syaratnya adalah E1, E6, dan E8 gitu. Ini ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan tabel keputusan ini bahwa syarat utama yang harus dipenuhi sebagai asisten lab itu dia nilai IPK-nya itu harus lebih besar daripada 3, gitu ya. Itu. Jadi kalau ada pelamar yang IPK-nya kurang dari 3, dia otomatis akan tertolak. Itu. Nah, selanjutnya ada beberapa lab yang mensyaratkan dia duduk di semester 3 gitu ya. Jadi misalkan kayak lab pemrograman dan informatika teori, kemudian sistem informasi, dan sistem dan jaringan komputer, itu syaratnya harus duduk di semester 3 gitu ya. Nah, untuk informatika kedokteran, itu syaratnya dia harus IPK-nya lebih besar daripada 3, ini syarat umumnya, dan nilai informatika kedokterannya itu B, karena ada E1 dan E8. Untuk syarat yang lainnya dia beda-beda, gitu kan. Ini mungkin karena ada informatika kedokteran yang dia fokus di apa namanya sistem cerdas, ada yang fokus di citra, gitu. Jadi harus ada nilai multimedia atau grafikanya itu A dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tabel keputusan. Dengan tabel keputusan ini bisa membantu kita mengambil keputusan dengan cepat ya. Syaratnya adalah alternatifnya itu jumlahnya kecil atau terbatas gitu. Nah, kombinasi untuk semua itu untuk semua syarat itu ya, untuk semua aturan itu saya tuliskan dengan E, jadi dari E1 sampai dengan E8 gitu kan. Tapi itu merupakan pengetahuan untuk menentukan pemilihan asisten laboratorium. Nah, itu tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dari melihat tabel keputusannya, dari syarat yang harus dipenuhi itu adalah E1. Jadi setiap asisten itu wajib memiliki syarat E1, yaitu IPK-nya harus lebih besar daripada 3. Nah, untuk mengkombinasikannya itu bisa misalkan sebagai contoh ya, untuk tadi lab pemrograman dan informatika teori, itu bisa digunakan aturan yang pertama. Jadi, keputusan untuk diterima di laboratorium pemrograman dan informatika, itu adalah syarat E1 dan E2 dan E3. Gitu. Jadi, tanda titik ini adalah dan. Gitu.
Nah, tapi untuk laboratorium informatika kedokteran itu bisa menggunakan aturan 6, 7, 8, dan 9. Jadi syaratnya itu bisa E1 dan E3 dan E8 atau E1 dan E4 dan E8 atau E1 dan E5 dan E8 atau E1 dan E6 dan E8 gitu ya. Ini untuk operator dot atau titik itu adalah operator AND dan operator plus itu adalah operator OR. Nah, itu tadi adalah tabel keputusan untuk alternatif yang jumlahnya itu relatif terbatas gitu. Nah, uh, selanjutnya adalah kategori SPK dengan uh, model algoritma gitu ya, model algoritma. Nah, model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari banyak sekali alternatif, dari banyak alternatif. Gitu. Pencariannya dengan apa? Dengan algoritma tertentu itu. Proses pencariannya bagaimana? Dengan tahapan-tahapan atau dengan aturan-aturan tertentu. Jadi dari satu tahapan ke tahap lainnya itu. Jadi harus urut gitu ya, harus urut dari satu tahapan ke tahap berikutnya itu harus urut. Nah, biasanya itu algoritma yang digunakan itu ada bermacam-macam gitu ya. Itu bisa menggunakan linear programming atau bisa menggunakan model matematika yang lainnya gitu yang uh, berbasis linear programming itu bisa itu ya. Itu atau menggunakan model jaringan itu juga bisa. Misalkan model jaringan itu graph itu bisa menggunakan algoritma genetika atau menggunakan algoritma tabu search atau menggunakan uh, algoritma Dijkstra, Astar dan lain sebagainya. Itu bisa itu. Nah, kita ke contoh. Ini saya ambil contoh dengan linear programming ya. Linear programming itu penyelesaiannya itu bermacam-macam, bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan simplex gitu ya. Nah, di sini saya ambil yang contoh paling gampang adalah dengan menggunakan metode grafik gitu. Tuh. Nah, ini jadi di suatu perusahaan sepatu dia membuat dua macam jenis sepatu. Yang pertama adalah sepatu merek saya kasih nama I1 ya. Itu sol karetnya dengan sol karet, dengan solnya itu karet, terbuat dari karet. Dan sepatu merek I2 dengan solnya itu terbuat dari kulit. Jadi ada dua macam sepatu yang dibuat oleh perusahaan ini, yaitu uh, sol karet dan sol kulit gitu ya. Nah, di perusahaan ini juga ada 3 macam mesin yang digunakan untuk membuat sepatu itu gitu ya. Mesin 1 itu digunakan untuk membuat sol karet gitu. Mesin 2 itu digunakan untuk membuat sol kulit gitu ya. Dan mesin 3 itu digunakan untuk membuat bagian atas sepatunya itu dan juga melakukan atau menempelkan itu kan bagian atas dengan solnya. Nah, setiap satu lusin sepatu untuk merek I1 itu mula-mula dikerjakan di mesin 1 dulu. Ya, itu selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2, dia terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Gitu. Kemudian untuk sepatu merek I2 itu dia tidak diproses di mesin 1, tetapi dia langsung diproses di mesin 2 itu selama 3 jam. Kemudian di mesin 3 lanjut ke mesin 3 itu selama 5 jam gitu. Nah, jam kerja untuk jam kerja maksimum untuk setiap hari itu ya. Jadi setiap mesin itu juga memiliki keterbatasan. Keterbatasannya adalah salah satunya adalah jam kerja gitu kan. Nah, untuk mesin 1 dia itu maksimal bisa bekerja selama 8 jam. Untuk sol karet itu
untuk membuat sol karet itu mesinnya itu maksimal hanya bisa bekerja 8 jam. Sedangkan untuk mesin 2, untuk membuat sol kulit, dia hanya maksimal 15 jam. Dan untuk mesin 3, untuk menyatukan antara bagian atas dengan sol itu, dia maksimal bisa bekerja 30 jam. Jadi untuk mesin 3 itu relatif lebih lama jam kerjanya. Nah, setelah jam kerja mesin, ini juga ada sumbangan laba. Jadi kalau kita membuat merek I1, itu satu lusinnya itu dia bisa menghasilkan laba 30.000. Sedangkan untuk merek I2 itu satu lusinnya dia bisa menghasilkan laba 50.000. Nah, masalahnya adalah ini yang harus kita optimalkan, yang harus kita cari itu ya. Harus kita ambil keputusannya adalah berapa lusin itu yang sebaiknya harus diproduksi untuk sepatu I1 dan I2 itu agar keuntungannya itu agar maksimal labanya itu sangat besar gitu ya, atau agar dia bisa menghasilkan laba yang maksimum gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa berpikir ya, ini kan kalau misalkan keuntungannya sepatu yang sol kulit itu kan lebih banyak 50.000 ya. Barangkali ada teman-teman yang berpikir kenapa nggak buat sol kulit semuanya gitu ya. Itu. Nah, nanti bisa kita hitung apakah dengan membuat sepatu sol kulit semuanya itu keuntungannya bisa maksimal itu ya. Apakah ketika kita tidak membuat sepatu merek sol karet itu yang sol kulit semuanya apakah keuntungannya bisa maksimal. Nah, kita bisa memformulasikan atau memodelkan permasalahan ini ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini ada saya buat tabel itu. Yang pertama adalah mesinnya. Ini ada mesinnya kan ada 3 tadi ya, 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian ada mereknya I1 dan I2. Itu I1 itu saya simbolkan dalam variabel X1, I2 itu saya simbolkan dalam variabel X2. Kemudian ada kapasitas maksimum dari mesin-mesin tersebut. Gitu ya. Nah, misalkan untuk mesin I1 itu dia kan digunakan untuk membuat sepatu sol karet atau I1 ya. Jadi dia memiliki waktu itu 2 jam untuk satu lusinnya, untuk satu prosesnya. Nah, untuk I2 dia tidak menggunakan itu kan. Dan kapasitas mesinnya itu adalah sekitar 8 jam. Gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 8 jam, maksimal 8 jam gitu ya. Untuk mesin 2 gitu kan, dia tidak membuat sol karet, jadi langsung sol kulit gitu ya. Jadi langsung I2 gitu ya. Itu untuk membuat satu lusin butuhnya 3 jam. Kapasitas maksimumnya dia adalah 15 jam kerja. Nah, untuk mesin 3, kalau untuk membuat sol karet, dia butuh waktunya 6 jam. Kalau untuk membuat sol kulit, dia butuh waktunya adalah 5 jam. Kapasitas maksimum mesin adalah 30 jam. Sumbangan laba ini dalam puluhan ribu ya. Ini adalah 3 itu 30.000 dan yang satunya untuk I2 itu adalah 5 itu adalah 50.000. Ini adalah bentuk tabelnya. Selanjutnya adalah dari bentuk tabel ini saya buat model matematisnya ini. Persamaan matematis dalam pemrograman linier. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, jadi pertama kita harus tentukan tujuannya dulu. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Itu kan. Jadi fungsinya adalah maksimum. Ini saya simbolkan adalah keuntungan maksimumnya adalah Z ini nanti. Z ini adalah fungsi dari, tadi kan untuk sol karet, dia satu lusinnya itu keuntungannya 30.000. Jadi ini kan berapa lusin yang harus diproduksi gitu kan. 3 kali berapa lusin yang harus diproduksi itu. Ditambah dengan dari sol kulit itu adalah keuntungannya 50.000. Jadi nanti ini X2 adalah berapa lusin yang harus
diproduksi untuk sepatu sol karet. Gitu. Jadi 5 kali X2. Jadi keuntungan maksimum itu kan bisa kita formulasikan jadi 3X1 plus 2, plus 5X2. Ya, 3X1 plus 5X2 ini nanti adalah keuntungannya maksimum. Nah, bisa juga kalau sepatu sol karetnya itu nggak diproduksi, berarti kan ini 3 kali 0 ya. 3 kali 0 gitu kan. Nah, kita hanya produksi sepatu sol karet saja, sol kulit saja, berarti kan nanti keuntungannya ya 5 kali X2. Nah, X2-nya itu berapa? Gitu. Misalkan anggapannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah batasan atau constraint-nya. Itu jadi ada fungsi batasannya tadi kan, batasan untuk mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 gitu kan. Untuk mesin 1 itu kan, dia adalah 2 jam. Jadi 2X1 itu tidak boleh lebih besar sama dengan 8. Jadi maksimal adalah 8 jam. Untuk mesin 2, itu 3X2, itu tidak boleh lebih dari 15 jam. Jadi maksimal ada 15 jam. 15 jam boleh gitu ya. Nah, untuk mesin 3, karena dia digunakan oleh sol karet dan sol kulit, jadi adalah untuk sol karet kan 6 jam, untuk sol kulit kan 5 jam. Jadi 6X1 ditambah 5X2 itu tidak boleh lebih besar dari 30 jam. Jadi ini batasannya. Nah, dari sini karena kita akan menyelesaikan dalam bentuk grafik gitu kan, maka kita bisa buat grafiknya. Yang pertama itu adalah fungsi tujuannya, kita definisikan dulu. Tadi Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Selanjutnya kita buat fungsi untuk yang mesin 1 dulu, itu kan 2X1 harus lebih kecil sama dengan 8. Nah, kalau grafiknya kan bisa kita buat dengan fungsi 2X1 sama dengan 8, atau X1-nya itu sama dengan 4. Jadi di sini X1-nya itu sama dengan 4. Gitu ya. Itu. X1-nya itu sama dengan 4 di sini. Ini ya. Nah, garisnya adalah vertikal atau berdiri seperti ini. Ini ya. Jadi 4 di sini untuk garis 1. Kemudian untuk mesin 2 itu 3X2. Ini ya. 3X2 sama dengan 15. Berarti X2-nya sama dengan 5. Berarti di sini garisnya. Gitu ya. Nah, untuk daerah visible itu kan bisa di kiri atau bisa di kanan gitu kan, atau untuk nilai yang terpenuhi, nilai hari yang terpenuhi itu kan bisa di kiri atau bisa kanan. Nah, untuk yang 2X1 itu kiri atau kanan. Nah, bisa kita masukkan 0. 0 kali 2X1. Apakah lebih kecil daripada 8? 0 lebih kecil daripada 8? Ya, maka dia visible-nya di kiri. Sama juga ini, 0 lebih kecil daripada 15, ya, itu maka visible-nya di bawah. Jadi kemungkinan di sini, di daerah ini ya, di daerah abu-abu ini. Itu. Nah, masih ada satu fungsi batasan lagi atau garis batasan lagi. Dia adalah ini, 6X1 plus 5X2 sama dengan 30, garisnya yang ini. Nah, bisa kita masukkan, misalkan 0 gitu kan. Apakah 0 itu lebih kecil sama dengan 30? Ya, maka dia fungsinya adalah di kiri. Nah, perpotongan 3 garis itu ya di ini, daerah abu-abu ini. Jadi, nanti titik-titik yang bisa kita gunakan itu adalah ini ya. Bisa di ini A, bisa di B, bisa di C, bisa di D. Nah, ini kalau di titik A, ini kan berarti X1-nya 4, X2-nya 0. Atau dengan kata lain, kita hanya memproduksi sol karet saja, sol kulitnya 0. Gitu. Maka
nilainya bisa kita substitusikan ke Z sama dengan 3x1 plus 5x2 ini. Karena x2-nya 0, ya berarti kan 3x1 saja ya. Maka nilai Z-nya 12. Atau keuntungannya itu 120.000 gitu ya. Itu untuk titik A. Untuk titik B ini berarti kita memproduksi sol karet dan sol kulit gitu. Sol karetnya itu adalah 4. Nah, sol kulitnya berapa? Nah, ini sol kulitnya bisa kita cari. Kita substitusikan ke fungsi 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Nanti hasilnya 6/5 gitu ya. Kalau sepatu 6/5 kan 6/5 lusin ya ini ya. 6/5 lusin gitu. Itu. Nah, tinggal kita masukkan saja ke fungsi Z ini yang 3x1 plus 5x2. Berarti kan 3 kali 4 untuk sol karet plus 5 kali 6/5 untuk sol kulit. Nah, hasilnya adalah 180.000. Ternyata lebih besar yang B. Gitu. Nah, untuk titik C, ini dia juga memproduksi sol kulit dan sol karet. Gitu ya. Ini X2-nya bisa kita lihat adalah 5. Ini ya, 5. Gitu. Maka bisa kita cari X1-nya atau sol karetnya gitu kan. Dengan memasukkan ke fungsi 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Hasilnya adalah 5/6 lusin. Gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya bisa kita substitusikan ke Z ini. Ini ya. Jadi nilainya nanti 275.000 gitu ya ini. Jadi lebih besar C. Selanjutnya untuk yang titik D ini berarti kita hanya memproduksi sol kulit saja. Itu ya 5. Untuk sol karetnya 0. Berarti kita substitusikan ke Z sama dengan 3x1 plus 5x2 ini. Karena x1-nya 0, maka ya 5x2 saja. Berarti 5 kali 5, 25. Jadi kalau memproduksi sol kulit saja itu keuntungannya 250.000. Nah, dengan cara seperti ini, jadi kita tahu ternyata kita itu harus memproduksi untuk sol karetnya itu adalah 5/6 lusin, untuk sol kulitnya adalah 5 lusin. Nanti akan memberi keuntungan 275.000 ini. Nah, itu adalah untuk kombinasi atau mencari dengan pemrograman linear. Gitu. Oke, contoh permasalahan yang lain adalah permasalahan grab ya, atau permasalahan transportasi itu. Ini misalkan ada peta peta provinsi Jawa Tengah di sini ya. Nah, ini. Nah, salah satu permasalahan yang paling populer itu adalah misalkan seorang sales yang dia itu harus mengantarkan barang atau berkunjung ke kota-kota ini. Misalkan dia dari Solo ya, dia harus mengunjungi beberapa kota ataupun semua kota, gitu kan. Jadi permasalahannya itu bisa beberapa kota, bisa semua kota itu. Kemudian dia kembali lagi ke Solo, gitu kan, dengan biaya yang paling minimal, dengan rute yang paling minimal itu permasalahannya, atau permasalahan traveling salesman problem gitu ya. Seperti itu. Atau permasalahan juga bisa, misalkan dia mengunjungi kota-kota tertentu gitu kan, kemudian dia harus kembali lagi ke kota kota asalnya itu dengan jarak atau biaya yang paling minimal. Gitu. Nah, ini adalah salah satu permasalahan di transportasi. Itu bisa kita selesaikan dengan macam-macam algoritma, misalkan algoritma genetika atau tabu search atau Dijkstra dan lain sebagainya. Itu adalah permasalahan grab. Gitu. Oke, kita lanjutkan.
kategori selanjutnya adalah model optimasi dengan formula analitik, gitu ya. Model ini biasanya akan melakukan pencarian solusi, pencarian terhadap solusi, pencarian terhadap suatu keputusan itu dengan satu langkah saja, gitu ya, dengan satu langkah melalui rumus-rumus tertentu, gitu ya. Model ini biasanya dijumpai pada masalah inventory atau stok barang. Contohnya yang terkenal adalah EOQ untuk inventory, gitu ya kan, metode-metode SPK lainnya, gitu kan, dengan formula yang analitik, misalkan SAW, WP, gitu, dan lain sebagainya, gitu. Nah, misalkan ada permasalahan inventory seperti ini ya, misalkan ada sebuah laptop center, dia menjual produk laptop merek A dari PT ABC, merek A dari PT ABC. Itu sebanyak 30 unit per bulan dengan laju penjualan yang tentunya tetap gitu kan. Jadi 30 unit untuk satu bulannya itu ya. Nah, biaya pemesanan dan pengiriman itu yang harus ditanggung oleh laptop center itu adalah 2 juta untuk setiap kali pesan. Untuk setiap kali pesan, untuk sekali pesan 30 unit itu dia butuh biaya 2 juta. Nah, ketika laptopnya itu disimpan gitu ya atau di apa namanya itu berada di gudang atau berada di toko, itu dia ada biaya simpan itu setiap laptopnya itu 50.000 itu untuk setiap bulannya itu. Nah, kita bisa hitung uh, berapa jumlah pemesanan yang paling optimal atau EOQ-nya gitu ya. Nah, ini adalah bisa kita hitung dengan tadi rumus EOQ atau Economic Order Quantity itu ya. Rumus EOQ yang paling dasar itu adalah akar dari 2D dikalikan S dibagi dengan H. Apa D itu? D itu adalah permintaan tahunan barang persediaan itu. Tadi berarti 30 tadi ya, 30 unit karena setiap pemesannya 30. S itu adalah biaya pemasangan atau pemesanannya tadi 2 juta, dan H itu adalah biaya penahanan penyimpanan per unitnya per tahunnya itu. Jadi yang 50.000 dikali dengan 12 ini kan setiap bulan ya, ini setiap bulan. Jadi kalau per bulan berarti bisa bulan semua, atau kalau per tahun bisa per tahun semuanya itu. Jadi kalau misalkan bisa dihitung per bulan, bisa dihitung per tahun. Jadi ini untuk rumus EOQ gitu ya. Untuk metode yang lainnya nanti akan kita bahas di video-video yang lainnya secara lebih mendalam. Ini untuk yang menggunakan rumus model dengan menggunakan rumus. Nah, selanjutnya ada model dengan simulasi gitu ya, atau dengan simulasi. Nah, model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi atau solusi terbaik itu dengan beberapa alternatif, yang alternatifnya itu nanti diuji dalam penelitian, gitu ya, harus diuji dalam penelitian, gitu. Jadi bisa menggunakan software tertentu atau bisa dengan menggunakan pengamatan, gitu ya, gitu. Model ini lebih banyak digunakan untuk beberapa tipe simulasi, gitu ya. Misalkan teman-teman itu kalau sering mengamati ya, kalau di beberapa tempat, misalkan di perempatan atau di lampu merah, itu kadang waktu non pandemi itu ada beberapa mahasiswa itu yang dia itu membawa catatan, kemudian membawa jam atau membawa HP itu untuk menghitungi jumlah motor atau jumlah merek motor tertentu itu yang lewat di situ. Atau di pom bensin itu kadang ada mahasiswa itu yang dia mencatat gitu kan, mencatat tentang antrian yang ada di pom bensin itu. Di bank itu juga bisa antrian yang ada di bank itu mana kasir yang penuh, atau ketika masuk, waktu pelanggan masuk, waktu pelanggan menunggu sampai dilayani kasir, waktu pelanggan itu berada di kasir berapa, waktu pelanggan keluar, itu dicatat semua. Gitu.
Atau di supermarket juga bisa. Ini, misalkan seperti itu. Nah, ini misalkan bisa kita catat antrian pada kasir supermarket seperti ini ya. Jadi misalkan pelanggan ke satu, itu bisa kita catat nanti waktu kedatangannya di kasir berapa sih. Gitu. Kemudian waktu pelayanan kasir ketika pelanggan itu dilayani itu berapa detik atau berapa menit. Gitu kan. Nah, nanti bisa kita catat juga waktu keluarnya itu berapa. Gitu kan. Nah, dengan mengetahui waktu kedatangan, kemudian waktu keluar, nah kita bisa tentukan nanti waktunya dia berada di supermarket itu berapa jam, berapa menit atau berapa detik itu. Jadi kan tinggal kita kurangi ya waktu keluar dikurangi waktu kedatangan. Gitu. Nah nanti dari waktu pelayanan di kasir ini dengan waktu tunggu itu kita bisa tentukan nanti mana sih kasir-kasir yang dia itu menganggur atau kasir-kasir yang dia itu antriannya terlalu banyak gitu. Nah, misalkan untuk detailnya seperti ini ya. Ini adalah lebih detail untuk lebih detailnya itu. Jadi bisa kita catat misalkan waktu pelanggan datang untuk itu berapa. Ini pelanggan ke satu, kemudian tipe kejadiannya dia datang, karena dia pelanggan satu maka nggak antri, itu kan. Kemudian dia di supermarket di dalam, ini status kasirnya itu dia sudah mulai sibuk ya, dari dia menganggur tadi di awal, dimulainya itu, kemudian dia waktu kasir menganggur itu kan berarti bisa kita kurangi dari pelanggan pertama datang, itu kan dikurangi dengan waktu awalnya tadi. Itu bisa kita mulai gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa kita lihat di sini, misalkan kasir itu ternyata dia sibuk terus gitu ya, sibuk terus di sini, pelayanan terus. Nah, nanti dari sini bisa kita tentukan apa sih keputusan yang bisa kita lakukan. Nah, kita bisa mengetahui kasir mana yang paling sibuk gitu kan. Kemudian kasir mana yang banyak menganggur gitu kan. Gitu. Jam-jam berapa sih kasir itu mulai sibuk gitu kan. Jam mana yang mau kasir itu mulai padat gitu kan. Dan jam berapa kasir mulai menganggur. Kemudian waktu rata-rata seorang pelanggan itu di uh, dalam supermarket itu berapa jam atau berapa menit gitu kan itu sampai dia keluar gitu kan. Kemudian waktu rata-rata seorang pelanggan itu dilayani itu terus seberapa berapa menit atau berapa jam gitu kan. Dan nanti bisa diambil keputusan bahwa untuk jam-jam tertentu untuk misalkan jam sibuk itu dia kasirnya dibuka yang banyak gitu kan, ditambahkan kasir gitu. Untuk jam-jam yang lenggang, yang nggak sibuk, itu nanti kasirnya bisa beristirahat dulu atau bisa dikurangi. Nah, itu adalah salah satu model keputusan dengan simulasi itu kan. Banyak ya model dengan simulasi itu, misalkan juga simulasi bencana itu juga bisa dimodelkan, misalkan gempa, tsunami dan lain sebagainya itu bisa dimodelkan atau bisa disimulasikan. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah model dengan uh, heuristik ya, model dengan heuristik. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan atau rules, biasanya ada aturannya. Nah, model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan pemrograman heuristik itu salah satunya itu dengan sistem pakar. Dengan sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang berbasis aturan, gitu kan? Itu. Nah, selanjutnya adalah model prediktif. Ini model ini akan melakukan prediksi untuk masa depan apabila diberikan skenario tertentu atau diberikan data-data tertentu ya ini ya. Nah, model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan model prediksi, misalkan seperti case-based reasoning ya. Kita bisa memprediksi uh,
apa kejadian yang akan datang atau bisa memprediksi informasi yang akan datang itu berdasarkan data-data masa lalu. Atau model-model peramalan atau forecasting, misalkan dengan analisis regresi di statistik, regresi, dan korelasi, dan Markov. Itu ya. Itu, misalkan saya berikan contoh untuk yang model prediksi dengan data-data masa lalu, gitu kan, model prediksi dengan data-data masa lalu, gitu kan. Kita akan memprediksi data-data di masa depan, gitu. Nah, ini adalah saya memiliki data perusahaan, jadi perusahaan-perusahaan di masa lalu yang dia mengalami permasalahan dan juga untuk bangkit dari permasalahan tersebut itu solusinya apa, gitu. Misalkan untuk kasus pertama, itu ya, untuk kasus pertama, itu saya kodekan K1, itu adalah jenis perusahaannya adalah X1. Saya kodekan X1, ini jenis perusahaannya, saya kodekan X1. Nah, jenis perusahaan itu adalah ada 1 sampai dengan 3. Itu, anggap saja ada 1 sampai dengan 3. Itu. Untuk rinciannya tidak saya detailkan, misalkan. Anggap saja ada jenis perusahaan 1, perusahaan 2, jenis perusahaan 3. Itu ya. Itu. Kemudian ada variabel lagi yang namanya total aset dalam miliar. Itu saya kodekan dengan X2. Itu ada total aset dalam miliar, itu saya kodekan dengan X2. Itu. Nah, untuk perusahaan, untuk kasus pertama itu dia memiliki aset itu kurang dari 5 miliar. Gitu ya. Dia memiliki aset kurang dari 5 miliar. Nah, ada variabel atau atribut ketiga. Itu saya kodekan dengan X3, itu adalah gejala atau tanda yang dialami perusahaan tersebut atau kasus tersebut, gitu ya. Untuk gejala itu ada G1 sampai dengan G9. G1 paling banyak ini adalah G9. Itu ya. Itu. Nah, jadi ada 3 atribut yang dapat digunakan untuk identifikasi, yaitu jenis perusahaan yang saya kodekan dengan X1, total aset dalam miliar yang saya kodekan dengan X2, gejala atau tanda yang dialami yang saya kodekan dengan X3. Itu. Nah, selanjutnya ada tipe permasalahan. Jadi kalau K1 itu ternyata dengan atribut-atribut yang ada, gitu kan, itu dia tipe permasalahannya A dan solusinya adalah S1. Itu. Ini ada solusi S1 sampai dengan S8. Jadi dia solusinya adalah S1. Untuk kasus kedua, gitu, untuk kasus kedua itu saya kodekan K2, itu ternyata jenis perusahaannya adalah 2. Total asetnya itu adalah lebih besar atau sama dengan 30 miliar. Itu. Gejala yang dialami adalah G2 dan G4. Tipe permasalahannya itu ternyata adalah B dan solusinya adalah S2. Gitu. Sampai nanti ada kasus ke-10. Itu adalah jenis perusahaannya adalah 1. Nilai asetnya itu adalah 5 sampai dengan 10 miliar. Itu kan, 5 sampai dengan 10 miliar. Kemudian gejala yang dialami adalah G4 dan G6. Nah, solusinya tipe permasalahannya ternyata adalah B dan solusinya adalah S8. Nah, ini adalah kasus-kasusnya yang saya rekap gitu ya. Yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan seperti ini. Gitu. Nah, kemudian pada suatu ketika, pada suatu saat itu ada perusahaan itu yang memiliki masalah itu mengalami permasalahan dengan jenisnya 2. Jenisnya 2. Total asetnya adalah 13 miliar. Itu memiliki gejala G5 dan G8. Nah, sekarang dari
kasusnya ini, K1 sampai dengan 10. Nah, kemudian itu solusi apa yang harus diberikan untuk perusahaan ini dengan kasus seperti ini, berdasarkan data-data ini. Nah, itu bisa kita hitung, itu ya, dengan cara, pertama kita harus mencari terlebih dahulu, berapa sih tingkat kemiripan atau nilai similaritas atau tingkat kemiripan kondisi perusahaan yang bermasalah ini dengan kondisi yang ada pada basis kasus. Jadi nanti bisa kita hitung ini ya, ini kasus baru ini dengan kasus pertama, itu tingkat kemiripannya berapa. Dengan kasus kedua, nanti tingkat kemiripannya berapa. Sampai dengan kasus ke-10, nanti tingkat kemiripannya berapa. Gitu kan. Nah, setelah itu, kita bisa menyimpulkan nanti dia itu memiliki permasalahan yang mirip dengan kasus yang mana gitu ya. Dilihat dari nilai kemiripannya yang paling besar. Nilai kemiripannya yang paling besar gitu. Nah, untuk menghitung tingkat kemiripan itu bisa kita gunakan rumus seperti ini. T itu adalah nilai kesamaan atau kemiripannya. Itu kan. Kemudian NX1 itu adalah banyaknya kesamaan dengan atribut yang pertama. Ini berarti atribut pertama adalah jenis perusahaannya. Itu kan. Kemudian NX2 itu berarti banyaknya kesamaan dengan atribut yang kedua. Ini total asetnya. Itu sama atau enggak. Kemudian NX3 adalah kemiripan dengan atribut yang ketiga. Ini adalah gejala atau tanda-tanda yang dialami. Itu sama enggak? Gitu kan. Nah, dibagi nanti dengan banyaknya elemen pada basis kasus. Gitu ya. Apa sih banyaknya elemen pada basis kasus? Nah, ini nanti hasil perhitungan. Ini ya, untuk kasus pertama, itu saya contohkan untuk kasus pertama, misalkan ya, dia jenisnya 2, padahal di sini jenisnya 1. Berarti nggak mirip, 0. Dia total asetnya 13 miliar, padahal di sini total asetnya lebih kecil dari 5. Berarti nggak mirip. Dia gejalanya G5 dan G8. Ini gejalanya adalah G1, G2, dan G3. Berarti nggak ada yang mirip juga ya. Maka dari kasus baru ke kasus K1 ini tidak ada yang mirip. Makanya nanti dia nilai kemiripannya adalah 0. Untuk kasus kedua misalkan, dia jenis perusahaannya sama, 1 gitu ya. 1. Kemudian total asetnya 13 miliar. Ini total asetnya lebih besar daripada 30 miliar, nggak mirip. Jadi kalau yang jenis perusahaan dia mirip ya, 1 tadi nilainya. Kalau total aset nggak mirip. Kemudian gejala yang dialami, ini G2, G4, ini G5, G8. Nggak mirip. Gitu ya. Jadi cuma satu saja, 1 dibagi banyak elemennya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti kan 1 dibagi dengan 4. Berarti nilainya adalah 0,25. Gitu. Ini kita hitung semuanya hingga nanti K10 gitu ya. K10 itu juga nggak ada yang mirip. Ini kan, ini 1 jenis perusahaannya, ini 2, nggak mirip. Total asetnya ini antara 5 sampai 10 juta, ini 5 sampai 10 miliar, ini 13 miliar. Nggak mirip juga. Gejalanya G4, G6, ini G5, G8. Nggak mirip juga. Maka dia 0. Gitu. Nah, dari sini, kalau kita lihat sekilas, maka bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwa kasus yang paling mirip itu adalah kasus yang K8. Ini nilainya terbesar. Ini ya, K8 nilainya 0,8. Misalkan kita lihat K8 ya, jenis perusahaannya 2, berarti kan nilainya 1 dulu ya.
total asetnya 13 miliar, berarti kan ini ada di sini antara 10 sampai 20 miliar. Ini berarti ada ya, berarti nilainya 2 itu ya. Ini gejalanya G5, G8, G5, G8 masuk ya. Berarti semuanya ada yang milik G9 enggak itu kan. Itu. Berarti kan 4 nilainya kan berarti kan 4 ya, 4. Ini kan 1 mirip, 2 mirip, 3, 4 mirip, 4 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi dengan 5. 4 dibagi dengan 5 nilainya adalah 0,8. Ini. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan sementara bahwa perusahaan ini adalah mengalami tipe permasalahannya adalah C, bisa kita prediksi ya C, dan nanti saran solusinya adalah S7. Nah, nanti tinggal pengambil keputusannya, bagaimana dia memperlakukan solusi yang diberikan, apakah menerima, menolak, atau menerima dengan beberapa pertimbangan, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya, dari hasil tersebut, apabila digunakan nilai threshold atau batas ambang itu, karena kan nggak semuanya bisa diambil ya, sebagai nilai minimal kemiripan, maka hanya kasus keempat ini, yang nilainya 0,75 ini, dan kasus ke-8, T8, yang dianggap mirip dengan kasus baru. Jadi bisa pertimbangannya, bisa kasus keempat atau kasus ke-8. Nah, karena nilai T8 lebih baik dibandingkan T4, maka kita lebih rekomendasikan kasus yang mirip adalah kasus 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe kerusakan yang dialami adalah C dengan solusinya adalah S7. Itu adalah solusi saja. Jadi nanti tinggal si pengambil keputusannya bagaimana memperlakukan solusi yang ditawarkan. Nah ini kalau lagi misalkan ya ini ada kasus baru lagi apabila perusahaan tersebut jenisnya adalah 2, total asetnya 11 miliar dan gejalanya adalah G1 dan G2. Maka nilai kemiripan yang dihasilkan ini bisa dihitung ya T1 dengan sampai T10 dengan rumus yang tadi, rumus kemiripan tadi itu ya. Kalau dari sini yang paling besar tentunya adalah T5. T5, T4, T2 ini, T5. T5 yang paling besar 0,6 gitu ya. Tetapi kalau kita ambil threshold 0,7 maka tidak ada satupun dari kasus tersebut yang masuk ke dalam ambang batas gitu ya. Makanya ini dikatakan terlalu rendah gitu. Solusinya yang diberikan terlalu rendah gitu. Oleh karena itu, si pengambil keputusan harus memberikan kesimpulan baru terkait dengan jenis permasalahan dan solusi yang diberikan. Jadi bisa kita teliti lagi, bisa kita lebih gali lagi kasusnya itu, terus nanti kita bisa ambil keputusan sendiri gitu, dari modifikasi dari kasus yang diberikan ya sudah ada. Nah, nantinya kasus baru ini itu bisa ditambahkan ke basis kasus menjadi kasus yang ke-11. Bisa itu. Jadi, seperti itu. Jadi si pengetahuannya dari sistem kita nanti atau pengetahuan dari basis kasusnya nanti akan bertambah. Itu akan bertambah terus dan semakin pintar, semakin pintar, semakin pintar. Nah, ini yang namanya sistem berbasis kasus gitu ya. Nah, yang terakhir adalah model-model lainnya itu ya. Misalkan bisa menggunakan model what if itu dengan pertanyaan gitu kan, atau model-model dengan keuangan atau konsep antrian dan lain sebagainya. Itu bisa. Nah, seperti itu materi kategori-kategori SPK itu ya yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi